Nah, coba Nana Ibu perhatikan di gambar ini apa aja yang ada? Kura-kura, kelinci, pohon, tumbuhan, bunga. Nah, di sini ada kura-kura, kelinci, pohon, ada rumput, batu, dan bunga. Bu, kan di sini tadi kita udah tahu siapa aja yang ada di dalam gambar ini. Nah, coba Nana Ibu tebak apa judul cerita dari gambar ini? Kelinci dan kura-kura. Nah, betul. Di sini Ibu ada cerita tentang kelinci dan Kura-kura, Nah, ini kura-kura, kelinci. Nah, di sini Ibu ada cerita tentang kelinci dan kura-kura. Nah, sebelum kita masuk ke cerita kelinci dan kura-kura, kita kan membahas tentang membaca lancar. Di sini di dalam cerita kelinci dan kura-kura itu ada titik, ada tanda tanya, ada tanda koma. Nah, di sini kalau tanda titik itu artinya kita berhenti. Sedangkan tanda koma itu kita berhenti sejenak. Nah, di sini ada cerita yang pertama. Alkisah, hiduplah seekor kelinci di sebuah hutan. Dia senang melompat-lompat berkeliling hutan seharian dan membanggakan dirinya. Dia suka membicarakan betapa cepat dirinya dibanding hewan di hutan itu. Nah, sekarang Ibu minta anak-anak Ibu untuk membacanya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu Sausan. Alkisah, hiduplah seekor kelinci di sebuah hutan. Dia senang melompat-lompat berkeliling hutan seharian dan membanggakan dirinya. Dia suka membicarakan betapa cepat dirinya dibanding hewan lainnya yang ada di hutan. Akulah hewan tercepat di hutan ini. Apa ada yang mau balapan denganku? Ujar kelinci. Kelinci memang dapat berlari dengan cepat menggunakan kakinya yang besar. Belum ada hewan lain yang pernah memenangkan balapan dengannya. Karena selalu menang balapan, kelinci mulai merasa dirinya lah hewan tercepat di hutan ini. Ia menjadi semakin sombong. Kemanapun ia pergi, ia akan berkata, "Aku sangat cepat, tak akan ada yang bisa mengalahkan." Nah, selanjutnya kita lanjut ke cerita kedua yaitu masih tentang kelinci dan kura-kura. Selanjutnya yaitu Dewi. Semua hewan di hutan itu mulai merasa terganggu dengan kesombongan kelinci. Mereka ingin diberi pelajaran agar sadar. Berbicara mereka terdengar sampai kepada kura-kura. Kura-kura memberitahu bahwa dia ingin balapan dengan mereka terkejut dan merasa ragu karena kura-kura sangat lambat. Kura-kura butuh waktu seharian untuk menempuh jarak yang dicapai kelinci dalam 1 menit. Namun kura-kura tidak goyah, dia tetap ingin balapan dengan kelinci. Nah, selanjutnya kita cari cerita. Dengan percaya diri, kura-kura menemui kelinci yang sedang duduk di bawah pohon, lalu mengajaknya balapan. Kudengar kau adalah hewan tercepat di hutan. Tepatnya, kaulah yang berpikir begitu. Tetapi, biar lebih pasti, aku ingin balapan denganmu. Mari kita. Kelinci tertawa dengan sangat keras dan menjawab dengan sombong, "Kau lawan aku? Hahaha, kau bercanda. Tak mungkin kau bisa mengalahkanku. Saat kau selesai satu langkah, aku sudah melewati garis akhir." Namun, dengan percaya diri, kura-kura tetap menentang kelinci balapan. Kelinci pun setuju untuk balapan dengan kura-kura. Nah, selanjutnya Ami. Keesokan paginya, semua hewan sudah tiba di tempat balapan, kecuali kelinci. Kura-kura menunggu di garis awal sambil tersenyum dengan percaya diri, beruang penasaran. Jika dia sangat sombong dan tukang pamer seperti yang kalian katakan, maka balapan ini tidak akan sulit, jawab kura-kura. Tak lama kemudian,
Kelinci datang sambil memegang wortel dengan gaya yang angkuh. Balapan pun dimulai. Kelinci meleset dengan cepat seperti anak panah sampai tak terlihat lagi. Sebaliknya, kura-kura setelah berlari sebentar, kelinci berhenti dan melihat ke belakang. Kura-kura belum terlihat. Kelinci lalu memutuskan untuk beristirahat dan menghabiskan wortelnya. Ketika wortelnya sudah habis, kelinci melihat ke jalan. Kura-kura sudah mulai terlihat. Sambil menyeringai, kelinci berdiri dan berlari lagi. Nah, semua yang anak-anak ibu sudah benar ya. Kalau ada tanda titik itu berhenti, kalau ada tanda koma itu berhenti sejenak ya. Ya, Bu. Nah, di sini ibu akan melanjutkan dari cerita kelinci dan kura-kura. Bisa anak-anak ibu lihat, dalam waktu yang singkat, kelinci hampir di garis akhir. Dia berhenti lagi dan mendekati pohon di dekatnya. Aku mengantuk setelah sarapan, kata kelinci. Sebaiknya aku duduk di bawah pohon ini dan tidur siang. Kelinci pun tidur siang dengan nyenyak. Dia yakin bahwa dia akan tetap menang balapan. Tidak seperti kelinci, kura-kura terus berjalan walaupun sangat lambat. Dia terus berjalan dengan percaya diri melewati kelinci yang tertidur nyenyak. Kelinci sangat terkejut. Ternyata kura-kura sudah mendekati garis akhir. Lalu dia berlari dengan sekuat tenaga untuk melewati kura-kura. Tapi terlambat. Kura-kura sudah tiba di garis akhir terlebih dahulu. Hewan-hewan yang menunggu di garis akhir sangat senang karena kura-kura berhasil mengalahkan kelinci. Mereka melemparkan kura-kura ke udara dengan penuh sukacita. Sementara itu, kelinci berdiri di pojok dengan merasa terpojokkan. Kemudian kura-kura mendekati kelinci dan berkata, "Tuan kelinci, yang penting itu konsisten dalam melakukan segala sesuatu. Kesombongan itu merupakan kelemahan. Aku mengalahkanmu bukan karena aku lebih cepat, tetapi aku lebih bijak dan melakukan segala sesuatu dengan serius." Nah, di sini kita sudah tahu kan cerita kelinci dan kura-kura. Nah, nanti ibu ada tugas untuk di rumah. Anak-anak ibu bisa dikerjakan di rumahnya. Kalau rumahnya berdekatan ya, nanti anak-anak ibu coba baca berdua dengan temanya. Baca tentang cerita kelinci dan kura-kura. Nah, dari cerita kelinci dan kura-kura ini, apa yang anak-anak ibu dapat dari cerita kelinci dan kura-kura ini? Kita tidak boleh bersikap sombong. Betul. Tidak boleh meremehkan orang lain. Betul. Ada lagi? Tetap percaya diri. Ya, betul. Boleh pesimis. Nah, di sini ada kura-kura dan kelinci. Amanat atau pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita kelinci dan kura-kura ini yaitu kita dapat belajar bahwa sombong itu tidak baik, bahkan bisa menjadi sebuah kelemahan. Orang yang sombong akan merasa kemampuannya cukup dan menjadi lengah karenanya, seperti kelinci. Kelinci tadi orangnya sombong. Selain itu, siswa juga dapat belajar bahwa kekurangan atau kelemahan bukanlah penghalang untuk meraih keberhasilan. Cukup konsisten dan bersungguh-sungguh dalam melakukan segala sesuatu, maka ia akan meraih keberhasilan seperti kura-kura. Sampaikan nilai-nilai tersebut kepada teman-temannya serta mengajak teman-teman tersebut untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya anak-anak ibu. Ya, Bu. Jadi kita sebagai manusia, sebagai teman atau sebagai keluarga, kakak tidak boleh sombong kepada orang lain.